Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini Shibrai akan membahas alur cerita film berjudul Elephant White. Film ini sangat rekomen yang pastinya akan disukai oleh kalian. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang wanita yang sedang apply di sebuah tempat yang ada di kota Bangkok, Thailand. Ternyata wanita itu sengaja dibuat ngeplay oleh beberapa pria gangster agar menjadi kecanduan dan ketergantungan. Setelah itu, para pria gangster masuk ke kamar sebelah yang mana di sana sudah ada seorang gadis yang baru saja mereka culik di jalanan. Sebelum diserahkan kepada bosnya, mereka pun saling berebut untuk mengencrot gadis itu terlebih dahulu. Di sisi lain, tepatnya di seberang jalan, ada pria berkepala pelontos bernama Kerti yang sedang makan di sebuah angkringan. Tak lama kemudian, para pria gangster tadi keluar, lalu inilah yang dilakukan Kerti. Ternyata Kerti berada di sana memang sedang mengincar para pria gangster tersebut. Kemudian Kerti membawa sebuah kantong besar mendekat ke ledakan tadi. Ternyata isi kantong itu adalah seseorang bernama Epoy yang merupakan musuh dari para gangster tersebut. Di sini Kerti menembak satu pria gangster yang masih hidup lalu menempelkan pistol itu ke tangan Epoy. Kita dapat simpulkan kalau Kerti berniat mengadu domba antara kelompok Epoy dengan para gangster. Saat Kerti akan pergi, ternyata kejadian ini dilihat jelas oleh seorang wanita cantik bernama Mae. Ini orangnya. 1 jam setelah itu, petinggi gangster yang bernama Penasehat Bun mendapat kabar kalau beberapa anak buahnya telah dihabisi oleh kelompok Epoy menggunakan sebuah bom. Penasehat Bun sangat kecewa jika benar itu dilakukan oleh kelompok Epoy. Di sini Penasehat Bun langsung meminta anak buahnya untuk menyerang kelompok Epoy pada tengah malam. Di sisi lain, Kerti sendiri mendatangi orang yang telah menyuruhnya dan Kerti ternyata adalah seorang pembunuh bayaran. Diketahui orang ini bernama Asep dan alasan Asep ingin membantai para gangster tak lain karena anak perempuannya telah dijadikan budak oleh mereka. Asep meminta Kerti agar segera menemukan anak perempuannya. Adegan beralih ke sebuah klub malam tepatnya di lantai 2. Di sini mereka bertaruh terhadap seseorang yang sedang merakit senjata dengan mata tertutup. Orang ini bernama Jimmy yang merupakan seorang penjual senjata ilegal. Ketika Jimmy turun ke lantai bawah, ia tak sengaja melihat Kerti sedang menatapnya. Saat itu juga Jimmy memutuskan untuk kabur hingga terjadilah kejar-kejaran. Hingga pada akhirnya Kerti mampu memojokkan Jimmy. Kerti mencoba menjelaskan kalau dirinya menemui Jimmy hanya karena Kerti sedang membutuhkan senjata. Mendengar hal itu, Jimmy menjadi lega sebab ia mengira kalau Kerti datang untuk membunuhnya. Kemudian Jimmy pun membawa Kerti ke sebuah tempat. Ternyata tempat itu adalah salah satu gudang senjata milik Jimmy. Di sini Kerti memilih sebuah senjata sniper yang akan ia pakai untuk membantai para gangster anak buah Penasehat Bun. Setelah itu Jimmy pergi ke sebuah menara kuil untuk melakukan aksinya. Di depan menara itu adalah klub malam milik kelompok Epoy karena Kerti yakin kalau para gangster akan menyerang kelompok Epoy atas kejadian sebelumnya. Sementara di belakang menara kuil itu adalah tempat para biksu tinggal. Di sini Kerti menyimpan uang bayaran dari Asep ke dalam lantai menara tersebut. Lalu Kerti merusak salah satu anak tangga agar jika ada seseorang yang naik, Kerti bisa menyadarinya. Setelah itu Kerti menyiapkan persenjataan dan tidak lupa makan nasi lengko kesukaan Kerti. Namun tak lama kemudian tiba-tiba datang Mae menghampiri Kerti. Kita tahu Mae adalah orang yang sebelumnya muncul pasca ledakan bom.
Melihat Mae ada di sana, Kerti pun bertanya kenapa Mae datang ke sini. Mae mengatakan kalau ia sengaja mengikuti Kerti dengan alasan Mae ingin membantu Kerti. Mendengar hal itu, Kerti pun langsung menyandra Mae karena takut Mae akan menggagalkan rencananya. Namun setelah cukup lama, Kerti akhirnya merasa kasihan lalu membuka kembali ikatan Mae. Di sini, Kerti meminta Mae membangunkannya jika ada keributan terjadi di klub malam kelompok Epoi. Tak lama berselang, para gangster anak buah penasehat Bun datang ke sana untuk membalas dendam. Mereka masih menyangka kalau anggotanya dihabisi oleh kelompok Epoi. Di sini, Mae langsung membangunkan Kerti dan inilah yang dilakukan Kerti. Mae dibuat histeris karena ia baru pertama kali menyaksikan sebuah pembantaian tepat di hadapan matanya. Keesokan harinya, penasehat Bun dan satu anak buahnya mendatangi sang ketua gangster yang saat itu sedang melakukan ritual. Di sini, penasehat Bun mengatakan kepada sang ketua kalau anak buah mereka telah dibantai oleh seorang sniper yang sepertinya bukan dari kelompok Epoi. Di sisi lain, Kerti akhirnya tahu kalau Mae pernah diperbudak oleh para gangster dan karena itulah Mae mau membantu Kerti. Di sini, Kerti meminta Mae menunjukkan di mana markas para gangster itu berada. Sesampainya di sana, Kerti dibuat terkejut karena ternyata para gangster ini bukanlah gangster sembarangan seperti apa yang ia pikirkan sebelumnya. Kemudian Kerti kembali mendatangi Asep untuk mendapatkan lagi bayarannya. Namun inilah yang dilakukan Kerti. Kerti kesal kepada Asep karena Asep telah memberinya misi yang sangat berbahaya padahal Asep sebelumnya mengatakan kalau target Kerti adalah gangster biasa. Kerti mengatakan kalau ia tetap akan menjalankan misi asalkan Asep mau membayarnya 3 kali lipat. Tanpa pikir panjang, Asep pun menyetujuinya. You're out when it's done. Malam harinya terlihat sang ketua gangster bersama penasehat Bun dan anak buahnya membawa seekor gajah putih sebagai tanda perdamaian. Mereka sengaja datang ke sana untuk melakukan gencatan senjata dengan kelompok Epoi. Rupanya sang ketua sadar kalau mereka dan kelompok Epoi hanya sedang diadu domba. Di balik itu, Kerti dan Mae terus mengawasi mereka dari atas menara kuil. Keesokan harinya, Kerti kembali mendatangi Jimmy untuk mendapatkan persenjataan baru. Di sini Jimmy menolak sebab ia tahu kalau Kerti sedang membantai para gangster terbesar di negara ini. Jimmy tidak mau kalau para gangster sampai mengetahui ialah yang memasok senjata kepada Kerti. Akan tetapi Kerti tetap memaksa dan balik mengancam Jimmy. Karena takut Kerti akan membrutal, pada akhirnya Jimmy membawa Kerti ke sebuah gudang senjata. Ternyata gudang senjata kali ini berada di dalam kapal. Setelah menemukan senjata spesial milik Jimmy, tiba-tiba hal itu sengaja ia lakukan agar Jimmy bisa berpura-pura dirampok jika para gangster berhasil mencium keterlibatan Jimmy. Just what I need. Enforced sniper. You can tell him I robbed you. I know, but I wasn't ready. Malam harinya di menara kuil, Kerti mengatakan kepada Mae kalau ia akan mendatangi gedung yang berada tepat di depan markas para gangster. Sesampainya di gedung yang dimaksud, Kerti langsung membidik ke arah markas lalu menghabisi mereka. Ketika sedang asik membantai, tiba-tiba dari gedung lain sudah ada sniper para gangster yang mengincar Kerti. Kerti harus tertembak namun ia masih bisa bertahan. Kerti yang menyadari para gangster akan mengepung, ia pun segera berlari kabur dengan meninggalkan senjata spesialnya. Di sini Kerti menghabisi 2 orang gangster lalu mencuri mobil box milik mereka. Walaupun mendapat berbagai serangan, pada akhirnya Kerti bisa kabur dari tempat tersebut. Hingga ketika di tengah jalan, Kerti sadar kalau di dalam box mobil itu ada orang. Saat Kerti membukanya, ternyata di dalam sana ada Mae serta beberapa gadis.
Kerti menyuruh para gadis itu agar keluar, namun mereka menolak sebab para gangster sudah membuat mereka kecanduan. Mereka juga takut karena para gangster pasti akan mencari mereka lalu akan membunuhnya. Di dalam perjalanan pulang menggunakan taksi, Kerti bertanya kenapa Mae bisa berada di sana. Mae mengatakan kalau dirinya sangat ingin menyelamatkan para gadis, namun sayang hal itu belum berhasil. Melihat luka tembak yang Kerti alami, Mae membawanya menemui para biksu agar Kerti bisa segera diobati. Sementara itu, para gangster yang berhasil menemukan senjata yang dipakai Kerti langsung tertuju kepada Jimmy. Mereka nampak sudah tahu kalau senjata tersebut adalah milik Jimmy. Di sini Jimmy pun beralasan kalau dirinya baru saja dirampok. Beruntung penasehat Bun percaya dengan apa yang disampaikan oleh Jimmy, namun mereka akan terus memantau pergerakan Jimmy. Hey, I thought I was protected. จับตามันไว้ให้ดี มันรู้อะไรบางอย่าง Di sisi lain, Kerti akhirnya berhasil disembuhkan oleh para biksu lalu dirawat oleh Mae di dalam menara kuil. Singkat cerita, beberapa malam kemudian, Kerti kembali menghabisi beberapa anak buah gangster lalu mengambil ponselnya. Setelah itu, Kerti menemui Jimmy dan meminta lagi persenjataan untuk pertempuran jarak dekat. Saat dalam perjalanan menuju gudang senjata, sang ketua menghubungi ponsel anak buahnya yang kini berada di tangan Kerti. Kerti mengatakan kalau anak buahnya telah tewas dan dirinya adalah orang yang telah membantainya. Kerti juga mengatakan kalau ia akan berhenti membantai setelah sang ketua melepaskan semua gadis-gadis yang dijadikan budak. Mendengar hal itu, sang ketua mengungkapkan kalau gadis-gadis ini kebanyakan adalah gadis yang dijual oleh orang tuanya sendiri. Sementara sisanya adalah gadis terlantar yang ada di jalanan. We'll never have an understanding of what you do. Come to some Understand we give what? that we find a place for them. Setelah sampai di gudang senjata milik Jimmy, Kerti langsung mengambil persenjataan yang akan ia butuhkan. Kemudian pada malam itu juga Kerti mencari Asep karena pernyataan dari sang ketua gangster nampak berbeda dengan apa yang telah diucapkan Asep. Kerti terlihat membuntuti Asep yang mana malah membawanya ke sebuah tempat penjajakan gadis-gadis. Kerti pura-pura memesan satu wanita lalu masuk ke dalam kamar. Di sini Kerti bertanya siapa Asep sebenarnya dan di mana sekarang ia berada. Gadis itu pun mengatakan kalau Asep ada di lantai atas dan Asep adalah bos mereka. Saat itu juga Kerti langsung mencari Asep, namun gadis tadi malah berteriak hingga terjadilah baku tembak dengan anak buah Asep. Satu persatu anak buah Asep berhasil dihabisi oleh Kerti. Hingga pada akhirnya Kerti berhasil memojokkan Asep. Di sini Kerti bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang Asep inginkan. Karena sudah terpojok, pada akhirnya Asep pun mengatakan kalau Asep sebenarnya adalah anak kandung dari sang ketua gangster. Sementara cerita tentang anak Asep yang diculik hanyalah sebuah omong kosong. Terungkap kalau niat Asep sebenarnya adalah merusak reputasi penasehat Bun yang digadang akan menggantikan jabatan sang ketua gangster. Asep rupanya cemburu karena ayahnya lebih memilih penasehat Bun menjadi penerusnya nanti. Di sini Asep menawarkan Kerti harga yang fantastis jika Kerti bisa menghabisi penasehat Bun. Mendengar hal itu, Kerti pun akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Di sisi lain, ternyata Jimmy sedang disiksa oleh para gangster sebab mereka sudah tahu kalau Jimmy adalah orang yang memasok senjata kepada Kerti. Setelah mendapatkan banyak siksaan, pada akhirnya Jimmy mengatakan kalau semua ini adalah ulah Kerti. Kemudian adegan memperlihatkan Kerti yang nekat mendatangi markas para gangster untuk menghabisi mereka. Satu persatu anak buah penasehat Bun berhasil dihabisi oleh Kerti. Hingga di suatu kesempatan, Kerti akhirnya mampu menghabisi penasehat Bun. Sayangnya pembantaian itu hanyalah mimpi Kerti. Di sisi lain, sang ketua dan penasehat Bun sedang berbincang tentang bagaimana mereka bisa menangkap Kerti.
Penasehat Bun mengungkapkan kalau mereka lebih baik meminta bantuan polisi korup untuk mencarinya. Namun tiba-tiba mereka kedatangan Asep. Asep mengatakan kalau penasehat Bun tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini dan hanya Aseplah yang bisa menyelesaikannya. Mendengar hal itu, sang ketua pun mempersilahkan Asep untuk membereskan Kerti. Sementara itu, Jimmy yang masih berada di klub malam milik para gangster, ia pun pura-pura ke toilet untuk menghubungi Kerti. Di sini Jimmy mengatakan kalau Kerti sebaiknya bergegas kabur karena Jimmy sudah membeberkan identitas Kerti kepada para gangster. Mendengar hal itu, Kerti mengatakan apakah Jimmy bisa membawa Mae pergi. Kerti berjanji akan memberi uang yang sangat banyak jika Jimmy bersedia membawa Mae. Tanpa pikir panjang, Jimmy pun mengiyahkannya karena sebentar lagi Jimmy akan dibebaskan oleh para gangster. Hingga ketika Jimmy keluar, tiba-tiba Asep mendatanginya. Terungkap fakta kalau selama ini Jimmy bersekongkol dengan Asep untuk menghancurkan reputasi penasehat Bun. Asep bertanya di mana Kerti sekarang. Jimmy menjawab kalau Kerti sudah ia suruh untuk kabur dari negara ini. Mendengar hal itu, Asep menyuruh Jimmy untuk memancing Kerti keluar. Karena sekarang Asep ingin menghabisi Kerti dan membawa kepalanya agar sang ketua benar-benar yakin kalau Asep lebih baik daripada penasehat Bun. Jimmy awalnya menolak karena rencana mereka hanya ingin merusak reputasi penasehat Bun, bukan menghabisi Kerti. Namun Asep tetap memaksa dan jika Jimmy menolak, maka ia yang akan menghabisi Jimmy. I need his head now to assure the position. Di sisi lain, Kerti kembali ke Menara Kuil untuk menemui Mae. Bahkan saat itu, Kerti memberikan sebuah baju untuk Mae. Kerti mengatakan kalau ia akan kembali ke Afrika sementara Mae akan dijemput oleh temannya yaitu Jimmy. Sebelum pergi, Kerti juga menitipkan uang yang banyak untuk Mae dan juga Jimmy. Singkat cerita, Kerti kini sudah ada di bandara untuk segera kabur dari negara tersebut. Tiba-tiba ia dihubungi Jimmy, lalu Jimmy bertanya di mana Kerti sekarang. Kerti mengatakan kalau ia sudah di bandara dan Kerti balik bertanya apakah Jimmy sudah menjemput Mae. Jimmy menjawab kalau ia sudah ke Menara Kuil namun di sana tidak ada Mae dan hanya ada uangnya saja. Mendengar hal tersebut, Kerti sadar kalau Jimmy sedang menjebaknya. Tidak butuh waktu lama, para gangster itu pun datang ke bandara untuk mengepung Kerti. Beruntung Kerti sudah menyadari akan hal itu dan ia menghajar salah satu supir gangster lalu mencuri mobilnya. Kerti pun berencana kembali ke Menara Kuil. Sesampainya di sana, ia tidak menemukan Mae dan hanya menemukan baju pemberiannya yang tertinggal di Menara Kuil. Kerti yang sadar kalau Mae telah diculik oleh para gangster, ia pun memutuskan untuk datang ke markasnya langsung. Kemudian inilah aksi Kerti. Pada akhirnya, Kerti berhasil menodong senjata kepada sang ketua gangster. Di sini Kerti mengatakan kalau ia akan membeli semua gadis-gadis yang diperbudak oleh mereka. Mendengar hal itu, sang ketua serta penasehat Bun setuju menjual para gadis tersebut kepada Kerti, mengingat para polisi sudah mulai mencium kejahatan mereka. Namun sebelum itu, sang ketua bertanya siapa orang yang telah mengirim Kerti. Tanpa ragu, Kerti pun mengatakan kalau Aseplah yang sudah mengirimnya. Asep yang sudah kepalang kesal berniat menembak Kerti, namun untungnya Jimmy menembaknya lebih dulu. It's too late for that. Kemudian Kerti bertanya di mana Mae. Mereka mengatakan kalau para gadis yang ada di sini tidak ada yang bernama Mae. Kebetulan Kerti melihat foto Mae terpajang di dinding dan langsung menunjukkan kepada sang ketua. Ternyata Mae adalah orang yang pertama kali dijadikan budak oleh mereka 30 tahun yang lalu dan Mae sudah lama mati. Artinya orang yang selama ini menemani Kerti adalah jurig Mae. Kerti berpikir arwah Mae sengaja mendatanginya agar Kerti bisa membebaskan para gadis dari perbudakan. Setelah sang ketua mendapatkan uang bayarannya, ia pun menyuruh Kerti dan Jimmy untuk membawa semua gadis tersebut pergi. Di tengah perjalanan, Kerti turun sementara semua gadis itu dibawa Jimmy untuk segera mendapatkan pertolongan. Di akhir film memperlihatkan jurig Mae yang berterima kasih kepada Kerti. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.